Kalau ini kan menjadi satu atap. Satu atap dengan lebar 7 meter bukaannya antar tiang, panjangnya 20 meter. Ini muat 200 induk sampai 240. Kalau 200 induk diisi 5 betina 1 jantan. Kalau kita isi 6 muat 240 induk. Dari 240 induk ini insya Allah kawan-kawan ya, insya Allah itu dah, kalau berjalan lancar diberi restu oleh Yang Maha Kuasa, itu hasilnya insya Allah luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Alhamdulillah Wong, hari ini kita kunjungan di Lampung Timur ya. Kita ngecek pembangunan kandangnya Mitra ya. Ini tempatnya Pak Sabar di Lampung Timur. Ini kapasitinya atau kapasitasnya sekitar 200 induk. 200 induk itu kalau kita isi 5 ekor betina per koloni, karena ini terdiri dari 40 koloni ya, 40 koloni. Ini mengadopsi desain kandang tempatnya Mas Dika, tapi ini versi kayunya. Nah, versi kayunya dengan bahan-bahan yang ada. Ini yang saya maksud, jadi bahan-bahan yang ada, entah kekayaan alam yang ada di lahan kita, entah di sawah, entah dimanapun, itu dimanfaatkan ya. Jadi tidak harus menggunakan barang-barang yang mewah-mewah seperti yang kita sampaikan ya, kita sesuaikan dengan kekuatan kita masing-masing. Nah ini kan dari palet-palet seperti ini bisa Mas juga bisa, tapi kalau mau lebih rapi ya, lebih rapi minimal sebenarnya memakai GRC, tapi nggak apa-apa sih pakai kayu-kayu seperti ini pun nggak apa-apa. Yang penting itu hasilnya ya Wong, hasilnya terlihat rapi, maksudnya itu nggak acak adut ya. Asbes bisa, tapi yo siap-siap lah digiaprok jago gebrek biasanya dia patah, karena asbes dengan GRC itu sebenarnya lebih kuat daripada GRC. Cuman kan kembali lagi ke kondisi masing-masing, jadi disesuaikan saja. Ini juga keren ini atapnya, atap kontrol. Ini bukaan totalnya 7 meter ya Pak ya, 7 meter seperti kandang Mas Dika, tapi ini yang versi kayunya. Ini juga terlihat manis, lorong tengah, kandangnya pantat-pantatan, sono pintu sini pintu ya. Ini panjangnya berarti 20 meter nih, 7 kali 20, 7 kali 20. Ini entah habis asbes berapa kodi, saya nggak ngerti habis asbes berapa kodi Pak. 8 kodi dengan ketinggian tiang pinggir 3 meter sesuai yang kita anjurkan. Kenapa? Kalau asbes semakin tinggi semakin bagus. Panas nggak? Ora ya dhuwur. Nah, coba 2 meter kobong ya kan. Ini karena pas standarnya ya. Jadi kan kalau mau asbes terkhusus di Lampung atau Sumatera yang panasnya luar biasa, ini referensinya standarnya 3 meter tiang pinggir, sesuaikan kemiringannya. Kalau tukang ya, kalau dikerjakan dengan tukang, bilang saja tiang pinggir 3 meter, nanti mereka akan menyesuaikan daripada ininya, apa tingkat kemiringannya, karena tiang tengah ini ngikutin tiang pinggir tingkat kemiringannya berapa. Jadi kalau kan mau buat seperti ini nih, ini sama per tiang besarnya per berapa Pak? Per 4 meter ya? Tiang besarnya per berapa ini? Per 3 meter ya? Oh per 28. Ini tiang besarnya ini? Oh tiang induknya berapa? Per 280 kan kawan. Per 280. Karena
nggak aman sih kalau terlalu tiang induknya per 4 meter juga nggak berani Pak ya. Nggak berani, apalagi ini bukaannya bukaan 7 meter loh. Kalau mau paten lagi ya per 2 meter pakai tiang induk, itu paten lagi. Paten lagi. Ini atasnya pakai kayu berapa? 56 nggih? Balok berapa Pak? Yang 510. 510. Semua baloknya ini 510-an semua ya? Nah, ini kan kawan. 510-an nih. Untuk atap kontrolnya, sambung bentangannya ya disesuaikan kan kalau mau buat seperti ini. Sistem lorong dengan koloni depan belakang sana dapat. Jadi ini memanfaatkan yang saya bilang di video tentang pembahasan kandang, ini namanya memanfaatkan lokasi. Jadi kemarin waktu kunjungan ke sini lokasinya seperti apa, ukuran tanahnya seperti apa. Jangan sampai kita buat kandang ukuran tanahnya banyak yang tersisa. Banyak yang tersisa dengan space-space yang harusnya bisa kita maksimalkan. Kalau seperti ini kan maksimal. Ini sebenarnya sama saja dengan tipikal kandang saya. Kan satu lorong, cuma dirapatkan ke tengah. Kenapa Mas Yoga nggak buat seperti ini? Karena ada beberapa materi tempat saya seperti ayam-ayam materi. Karena ini untuk mencetak komersil, yang tentunya ayamnya daya tahannya lebih oke karena sudah hasil silangan. Ini nanti isinya black permut dan sengkuni. Daya tahannya oke. Tapi kalau di kandang saya nggak bisa, karena di kandang saya nanti isinya materi impor, harus ada umbarannya, makanya tak pisah antara kandang A dan kandang B, tak pisah. Kalau ini kan menjadi satu atap dengan lebar 7 meter bukaannya antar tiang, panjangnya 20 meter. Ini muat 200 induk sampai 240. Kalau 200 induk diisi 5 betina 1 jantan, kalau kita isi 6 muat 240 induk. Dari 240 induk ini insya Allah kawan-kawan ya, insya Allah itu dah, kalau berjalan lancar diberi restu oleh Yang Maha Kuasa, itu hasilnya insya Allah luar biasa ya. Ini yang saya katakan kan kawan, bahwasannya saya nggak main-main. Saya nggak main-main di sini nih. Coba, gimana saya mau main-main dengan ayam silangan saya? Gimana saya mau main-main dengan birokrasi ternak yang saya bentuk? Coba, satu orang seperti ini kapasitas kandangnya. Kalau birokrasi ternak kita tidak matang, ayam yang kita gunakan spesifikasinya tidak bagus, kayak mana? Ini saya kira ini semua adalah tujuannya untuk merubah penghasilan, untuk merubah taraf hidupnya. Yang apa? Yang waktunya lebih luang. Usaha di belakang rumah Pak Sabar itu di depan, kandangnya di belakang. Ini yang kita maksud. Usaha zaman sekarang itu orang pengen yang nggak terlalu capek, orang pengen nggak terlalu jauh-jauh dengan keluarga. Ya, ini adalah salah satu opsi. Salah satu opsi orang yang berkeinginan seperti itu. Saya mau pengen usaha, biasanya kawan-kawan yang anak-anak muda yang baru merantau ke luar negeri atau ke luar kota, biasanya begitu pulang ada cita-cita ingin membangun usaha yang tidak jauh dengan rumahnya. Atau bapak-bapak kita, senior-senior kita yang pensiun atau sudah menua, pingin pekerjaan yang lebih ringan. Saya kira dengan usaha di belakang rumah seperti ini ya ringan karena apa? Karena bisa disambi dengan kerjaan-kerjaan yang lain, dan kita juga tidak jauh-jauh dengan keluarga. Paling kesibukannya ini tergantung mekanisme kandang ya kan kawan, tergantung mekanisme kandang yang dimaksud sibuk atau tidaknya. Ini saya kasih tahu, waktu yang paling menyita dalam perawatan ayam itu adalah di air minum. Lah kalau air minumnya pakai galon itu yang menyita waktu. Kalau ngasih makan, pakan disiapkan tinggal dikasih. Kalau galon harus dibersihkan ya. Nipel atau galon itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi kandang. Dari mana, ketika kandangnya memang benar-benar sejuk, bisa pakai nipel. Tapi kalau nggak sejuk, hati-hati, jangan sampai head stress kekurangan air minum. Jadi ayam juga nggak baik ketika kekurangan air minum. Oke ya. Jadi itu kan kawan, untuk tinggi semua standar ya, tidak ada yang berbeda. Ini tinggi sekatnya 60 cm. Tinggi depannya kemarin kalau Ken ngerubah pinten Pak, ini jadinya 20 cm ya? 20 apa 30? Tinggi depannya nih 30 jadinya 20 sampai 30 itu cukup kan kawan. Tapi ini nanti kan jelas ketimbun ya. Ini yang sini peres ya Pak Masyan nggih.
Yang ini masih peres nggih. Tapi nanti dikepras nggih Pak nggih. Tapi nanti ditimbun lagi karena harus yang sana pas, yang sana udah lebih tinggi. Nggih. Buangan airnya kemana Pak? Ke belakang. Oh ya pas. Berarti nanti harus dibuang ke sana. Tapi lek hujan ndak ini kan ndak ada banjir-banjir ndak ada ta? Alhamdulillah betul. Paling PR-nya nanti tinggal mager supaya ayam-ayam tetangga nggak. Nggih. Kalau ayam-ayam tetangga masuk ini yang bahaya. Harus dipager ya, minimal dipager betek mawon lah. Supaya ayam orang lain tidak masuk. Kalau masuk sehat ya nggak apa-apa, kalau masuk nggak sehat Mbak virus itu yang ngeluh. Oke, nanti kita akan mulai suplai di Februari karena jadwalnya masih terus bertumpuk. Ya kan kawan, pelan-pelan ya. Ini nggih alon-alon asal kelakon toh Pak. Nah, habis di video ini nanti ini kandangnya Pak Sabar. Habis ini tempat Mas Haris. Habis ini tempat Pak Bambang. Tak video semua tak upload. Sekiranya apa? Nanti lek wis mulai ngendok wah iki lho zaman kumbiyen gitu kan. Bisa dilihat di YouTube kan ada dokumentasi. Tujuannya itu untuk mendokumentasikan juga gitu kan kawan. Ini masih panjang ini belum kawatnya, belum ininya. Wah semangat tapi kawatnya nggak dewe kok. Bikin sendiri kan kawan kawat harmonikanya ya. Saya juga pesan di situ nanti untuk kandang kita. Oke, gitu dulu Lur, mantap. Nanti kita lanjut ke kandang mitra yang lain di sini. Cek sambil ini nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya mau ada beberapa nanti yang evaluasi kekurangannya. Ya tugas saya seperti ini, keliling ya, menyatukan yang jauh-jauh nggak apa-apa, memang jauh-jauh dari Lampung Timur, semuanya kabupaten yang ada di Lampung ini. Kalau mau bergabung ayo kita gabung. Untuk apa? Untuk mengakuisisi pasar Lampung, khususnya yang masih disuplai PT besar dari Jawa. Jadi apa salahnya ketika Lampung mencoba untuk swasembada bibit sendiri. Hasilnya seperti apa? Doakan saja ya. Jangan menerawang-rawang. Nanti hasilnya seperti apa? Doakan. Sudah ada hasilnya nanti silahkan dirasakan. Oke, itu dulu kan kawan. Tetap semangat peternak rumahan, tetap semangat peternak mandiri. Harus berdikari di usaha kita sendiri. Maksudnya apa? Ini usaha rakyat, ini usaha peternak rumahan. Ayo tetap eksis. Jangan sampai ayam kampung diakuisisi lagi seperti broiler. Dulu peternak broiler itu banyak yang mandiri, sekarang nggak ada kalau nggak kemitraan. Nah ini ayam kampung ini kalau nggak kita cepat eksis seperti ini ya bisa seperti itu. Karena apa? Ayam kampung kita sudah menang. Sektor pembibitan kita bisa membuat sendiri. Kalau broiler sektor pembibitan nggak bisa. Itu dikuasai oleh PT. Nah ayam kampung harus tetap kita jaga karena sektor pembibitan kita bisa pegang sendiri. Dan kita tidak tergantung. Layer sektor pembibitan dipegang PT. Broiler pegang PT. Nah ayam kampung sektor pembibitan harus kita pegang juga. Ya. Cara menangkal PT-PT yang bermain bahaya nih. Japa sudah punya ulu, sudah mulai ya sebar sono sini. Nah ini bahaya kalau PT pakan sudah mulai main. Makanya kita harus cepat amankan daerahmu dengan cara-cara seperti ini. Cukup satu orang yang mengomandoi. Kalau semua orang mengomandoi nggak jadi. Jangan dikira buat mitra itu enak, enggak. Menyatukan persepsi itu nggak bisa Lur. Ada yang baru gabung metu ini segala macam, banyak kok ceria-ceria seperti itu. Tapi kita tetap harus berjalan, tetap harus semangat. Supaya apa? Supaya menjadi contoh dan gambaran dan sebagai ajang pembuktian untuk dirimu sendiri dan ajang pembuktian untuk orang lain. Contoh, wah ternak modal YouTube lah, ini pembuktian saya seperti ini. Kalau saya ternak modal YouTube ya paling aku ngoplek kewer nang kandangku tok, saya nggak punya mitra. Hasilnya ini yang saya mau pertontonkan kepada Anda. Semua proses-proses saya pertontonkan supaya Anda bisa menirunya di daerah lain. Kuncinya itu ya. Kuncinya ketika ada yang friksi-friksi jelek tentang kita, membalasnya bukan dengan friksi-friksi lagi tetapi dengan pembuktian. Cukup dengan pembuktian, insya Allah itu lebih ngena ya. Salam sukses, istimewa, love you full semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.